Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan website dari kedai kopi Gen Z. Di sini perkenalan dari kelompok. Nama saya Peptrio Dani Prayoga dengan NIM 147 dan teman saya. Nama saya Diki Febrianto dengan terakhir 167. Saya Muhammad Anwar dengan NIM digit terakhir 143. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silakan Mas Nuril. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang sistem informasi berbasis web. Permanfaatan teknologi web telah banyak digunakan untuk dalam berbagai bidang usaha, termasuk pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM seperti kedai kopi. Penggunaan sistem berbasis web dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola data produk, transaksi, serta mempermudah proses pelayanan pada pelanggan. Kedai kopi merupakan salah satu usaha yang memiliki tingkat persaingan cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu membantu proses pengelolaan data secara efektif dan efisien. Sistem pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta menyulitkan dalam pembuatan laporan penjualan. Untuk selanjutnya, dia akan dibahas teman saya. Selanjutnya akan saya bahas tentang fitur-fitur yang terdapat di kedai kopi Gen Z. Jadi untuk daftar fiturnya, berikut fitur yang tersedia dalam aplikasi kedai kopi, yaitu fitur pertama, fitur navigasi halaman yang mendeskripsikan bisa berpindah halaman tanpa reload, dan yang kedua tampilan menu menampilkan daftar produk lengkap. Ketiga, pencarian produk, mencari menu berdasarkan nama, menyimpan produk yang dipilih. Yang keempat, keranjang belanja, menyimpan produk yang dipilih. Yang kelima, total harga dengan fungsi perhitungan total otomatis, dan terdapat voucher diskon dengan kode diskon ngopi 10, riset keranjang, menghapus semua pesanan, dan ke-8 fitur checkout yang menampilkan total akhir, dan yang ke-9 adalah halaman kontak, informasi alamat dan peta. Daftar pengguna sistemnya terdapat dua aktor. Untuk dua aktor tersebut adalah pengunjung dan pelanggan. Pengunjung bisa melihat informasi dan menu, sedangkan pelanggan memilih menu dan checkout. Pada diagram use case-nya terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan sistem. Pelanggan dapat mengakses melalui melihat halaman utama, tidak perlu login atau selain itu bisa melihat daftar produk dan memilih produk. Jika pelanggan sudah memilih produk, bisa menambahkan produk ke keranjang. Dan sistem akan menampilkan halaman, menampilkan produk, dan menampilkan daftar utama. Menambahkan produk ke keranjang dapat menyimpan data transaksi dan menampilkan pesan transaksi berhasil. Dan yang terakhir adalah melakukan checkout. Untuk diagram kelasnya sendiri, terdapat pengguna, transaksi, keranjang, database, dan produk. Dalam pengguna ada string nama, string email, lihat halaman utama, pilih produk, plus checkout. Dan transaksi terdapat integer ID transaksi, date time, ada tanggal, double total, bayar, string, status, dengan plus simpan ke database dan plus simpan tampilkan pesan berhasil. Ini menuju
mengelola ke keranjang dan berdasarkan ke keranjang. Dan turun lagi ke keranjang untuk list produk, daftar belanja, double total harga. Dan tambah produk atau dan hitung total. Turun ke memilih produk, integer ID produk, string nama produk, double harga, integer stok, get daftar produk. Nah, untuk berdasarkan transaksinya, transaksi turun untuk menyimpan data, yaitu ke database untuk save transaksi data, update stok atau update stok produk-produk. Dan turun lagi ke sinkronisasi stok yang ujungnya kembali lagi pada produk. Dan untuk flowchart-nya terlihat dari dibagi menjadi dua aktor, yaitu pengguna dan sistem. Yang pertama adalah start, terus pengguna klik lihat menu, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Sistem juga akan menampilkan daftar produk dan akan keluar ke pengguna untuk melihat dan memilih produk. Dan diteruskan lagi ke sistem untuk menambahkan produk ke keranjang, sistem menghitung total harga, dan pengguna melakukan checkout. Setelah pengguna melakukan checkout, data akan tersimpan di database dengan sistem menyimpan data transaksi ke database dan akan mengirimkan notifikasi pesan transaksi berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Febri. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan dari kedai kopi ini. Di sini saya akan menjelaskan fitur pada JavaScript-nya. Di sini bisa dilihat terdapat fitur navigasi antar section dan ada fitur data produk. Di sini dalam data produk itu menampilkan nama, harga, dan foto yang diambil dari internet. Di sini terdapat bermacam varian dari minuman maupun dari makanan, seperti lempang coklat atau lempang keju. Selanjutnya terdapat fungsi untuk menampilkan produk. Di sini dalam menu pencarian untuk menampilkan produk, jika tidak ada produk yang cocok, maka akan menampilkan hasil tidak ada produk yang cocok. Dan selanjutnya pada fungsi tambah keranjang. Di sini terdapat juga fitur search produk untuk menampilkan apa produk yang ingin kita cari. Selanjutnya pada reset keranjang. Di sini memungkinkan kita untuk mereset atau mengembalikan keranjang yang sudah kita pilih sebelumnya. Di sini pada menu checkout. Di menu checkout ini terdapat diskon voucher, yaitu ngopi 10, dan terdapat simpan transaksi yang kemudian akan diolah menjadi database. Di sini juga menjelaskan jika transaksi berhasil akan menampilkan output transaksi berhasil disimpan, dan jika gagal akan menyimpan notifikasi checkout gagal. Selanjutnya adalah fitur tampilkan semua produk pertama kali. Selanjutnya saya akan mendemokan dari website yang kita tanamkan. Nah, di sini kita akan melakukan website dari kedai kopi Genji. Pada tampilan menu awal
seperti cappuccino maupun latte. Lalu user bisa memilih makanan atau minuman yang bisa kita pilih. Pada belanja menambahkan total dari menu yang kita pilih. Itu langsung melakukan checkout. Di sini terdapat notifikasi transaksi berhasil disimpan. Dan jika user ingin mereset atau kembali memilih, bisa dengan menambahkan lagi. Di sini bisa langsung terkoneksi database. Selanjutnya saya akan tampilan database tersebut. Pada tabel transaksi kita bisa melihat ID pelanggan yang sudah melakukan checkout, yang terdapat tabel ID pelanggan, tanggal harga. Di sini ada tanggal 25 dan 12 pada pukul 20 lebih 22 menit. Ada transaksi senilai 36.000 dari yang tadi kita lakukan pada website. Dan selanjutnya pada tabel produk terdapat modul dan kategori, lalu stok. Dan sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.